Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bapak dalam mata kuliah metodologi penelitian. Baik, melanjutkan sesi pertemuan pada minggu kemarin. Ya, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan problem riset. Problem riset adalah sesuatu yang sangat vital di dalam konteks penelitian atau dalam riset. Tapi sebelumnya agar ya ini karena siang hari ya, setelah makan siang kita pasti ngantuk, ini jam-jam rawan gitu ya. Karena itu kita awali dengan game deh ya. Kita game dengan sesuatu yang menarik gitu ya, biar kalian tidak ngantuk lah, biar fresh nanti ketika kalian mengikuti yang apa yang Bapak sampaikan nanti atau terkait dengan materi. Baik, game kita terkait dengan permainan kata saja ya terkait dengan memori kata ya. Kalian coba mungkin mahasiswa pertama membahas menyebutkan 3 kata. Nah, kata terakhir itu disambung oleh mahasiswa yang di sampingnya ya, dan begitu seterusnya sampai pada mahasiswa terakhir. Oke, seperti itu. Setuju? Siap. Pikir dulu. Random berarti nggak apa-apa ya, Pak? Boleh. Ya, berarti kalian bisa fun gitu ya, bisa segar kembali ketika pengondisian kelas ya, terkait dengan ketika kalian memasuki materi bisa fresh, bisa menerima materi dengan baik. Oke, dimulai dari mahasiswa pertama mungkin. Silakan. 3 kata. Kita ngapain ya? Ya, kita diskusi. Mau diskusi apa? Apa aja soal persoalan. Persoalan rumah tangga. Rumah tangga. Ya, soalan gitu ya. Rajin banget ini, Pak. Enggak apa-apa. Ya, penting 3 kata, sudah tahu 3 kata, nyambung. Dan terakhir tadi terkait dengan persoalan gitu ya. Iya, betul, Pak. Ya, dalam hidup kita itu penuh dengan persoalan gitu ya. Baik, berbicara tentang persoalan gitu ya. Itu ada kaitannya dengan bagaimana cara kita melakukan riset. Riset itu harus berbasis pada persoalan tadi. Ya. Benar, persoalan memang banyak di hidup ya. Oh iya, seperti itu. Termasuk di dalam riset ya. Riset itu harus berbasis pada persoalan. Kalau tidak ada persoalan, ngapain diangkat sebagai riset gitu ya. Maka riset itu harus berbasis pada problem. Karena itulah menjadi dinamakan sebagai problem riset. Karena itulah menjadi alasan buat kita untuk melakukan riset. Karena ada problem tadi. Riset itu adalah seperti kita bercermin, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, ketika kita bercermin, mungkin kita melihat wajah kita, biasanya itu kan ada normal-normal saja, gitu kan. Tetapi kemudian pada suatu hari, pada kondisi tertentu, wajah kita itu ada jerawatnya, misalnya. Ada jerawatnya, sehingga kemudian kita tentu saja mencari tahu kan, kenapa wajah saya berjerawat? Apa penyebabnya? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itulah yang dinamakan sebagai problem riset. Dari problem itulah kita melakukan riset. Ya. Jadi riset itu apa? Riset itu adalah sesuatu yang seharusnya apa yang terjadi itu berlawanan dengan apa yang ideal, gitu ya. Apa yang ideal itu berlawanan dengan apa yang terjadi. Wajah kita yang seharusnya mulus misalnya tiba-tiba ada jerawat, makanya kemudian kita mencari tahu kenapa wajah kita berjerawat, bagaimana cara mengatasi itu, dah namanya problem riset ya. Nah, tetapi dalam problem riset ini tentu saja kita harus memahami ya, tidak hanya sembarangan gitu ya. Kita harus punya sesuatu yang dinamakan dengan
yang menjadi pengondisi dari riset itu. Riset itu harus memiliki minimal 3 ya. Yang pertama harus memiliki kontribusi. Ya. Kontribusi mungkin dari melihat wajah kita yang ada jerawatnya misalnya, kemudian kita berhasil ya mengungkap penyebabnya apa dan solusinya apa, maka itu bisa menjadi kontribusi kita ya, untuk orang lain. Mungkin orang lain punya masalah yang sama, mungkin kita bisa menggunakan hasil riset itu untuk memberikan solusi. Itu kontribusi. Yang kedua adalah kita harus memiliki tingkat kebaruan. Jadi riset itu harus memiliki novelty. Ya. Mungkin ketika kita mencari solusi penyebab mencari solusi dari permasalahan gitu ya, jerawat kita itu ya, mungkin kita punya metode baru gitu ya, menghilangkan jerawat, maka itulah namanya novelty. Ya, pencet gitu. ya seperti itu ya. Yang ketiga mungkin kita harus punya originalitas ya. Originalitas itu adalah sesuatu yang sangat dipentingkan gitu ya. Kalau kita sudah sampai pada originalitas itu, maka karya kita itu menjadi milik kita dan itu akan dirujuk oleh banyak orang ya. Nah itulah ya, riset itu harus memiliki 3 hal itu ya. Ada kontribusi, ada kebaruan dan juga ada Original. Oke. Udah pinter-pinter. Baik, agar kita mendapatkan 3 hal tadi, kontribusi, originalitas dan juga Kebaruan ya, novelty, maka riset kita itu harus memuat 3 hal minimal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah harus memiliki keunikan, gitu ya. Keunikan itu adalah sesuatu yang baru yang mengikuti ada sesuatu yang baru ya, yang menarik gitu ya, yang patut untuk diangkat menjadi sebuah riset. Yang kedua adalah harus memiliki paradoks. Paradoks itu adalah sesuatu yang bertentangan gitu ya. Seperti tadi apa yang disampaikan tadi ya. Apa yang ideal tetapi yang terjadi malah tidak sesuai dengan yang idealitas ya. Yang ketiga adalah memiliki ironi. Ironi itu adalah sesuatu yang seharusnya seperti yang diidealkan, tetapi kok ada sesuatu yang tidak menarik atau sesuatu yang tidak menyenangkan seperti itu. Ya, jadi itu ya. Agar 3 hal tadi ya, kontribusi, originalitas dan juga kebaruan itu bisa terpenuhi, maka kita dalam riset kita itu harus memuat ya, paling tidak ya, memiliki keunikan atau ada paradoks itu, atau mungkin ada ironi. Nah, dari hal inilah ya sebuah riset itu menjadi sebuah keidealan ya, keidealan buat kita. Kalau kita berhasil mendapatkan riset yang seperti itu, maka riset itu akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain yang membutuhkan hasil riset itu. Mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan ya. Nah, untuk selanjutnya kita buka interaksi ya. Mungkin kalian ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu ya terkait dengan hal ini yang bisa memenuhi apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin siapa yang mau mengajukan? Mungkin saya Pak. Oke. Kalau misalnya bahas tadi 6 unsur, kebetulan mungkin nanti saat semester akhir atau menuju skripsi saya punya pilihan penelitian nih Pak. Baik. Pak. Kebetulan kan tahun kemarin 2022 itu ada konvoi ini Pak, yang anggota Ormas Khilafatul Muslimin seperti itu Pak. Jadi kan Khilafatul Muslimin itu menganggap bahwa ide khilafah adalah yang paling utama. Jadi dia tidak menggantungkan bahwa negara itu harus berdasarkan Pancasila dan NKRI. Berarti kan itu udah paradoks itu kan Pak, termasuk sangat bertolak belakang dengan kepemimpinan negara gitu Pak. Jadi kalau saya bertanya, kira-kira kalau problem penelitian saya terkait Khilafatul Muslimin sendiri, apakah
sudah pas ataukah ada unsur lain yang harus saya masukkan gitu Pak dalam penelitian saya? Itu sudah memuat unsur paradoks tadi dan juga ironi. Ya. Bagaimana anak bangsa yang hidup di dalam sebuah negara yang sudah memiliki basis ideologi Pancasila, tetapi mereka malah ingin mengubah ideologi itu dengan mengusung ideologi khilafah, ya. Maka itu adalah sebuah ironi. Tidak hanya paradoks, ya, tapi juga ada ironi di situ. Ada yang lain mungkin? Saya Pak. Baik. Jadi saya punya sebuah bukan permasalahan sih, ini mungkin bagian dari keunikan. Jadi materi skripsi saya itu kan mengenai dengan tradisi Pak. Nah, itu kan salah satu tradisi yang sudah lama dan sudah ada turun menurun gitu dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, itu tradisinya itu masih merakap sama agama Islam, ada kekhasan Islamnya gitu Pak. Nah, itu nanti saya tuh pengen melihat dari sisi pesan dakwahnya yang tersirat dari situ. Kira-kira itu seperti apa Pak? Oke, dari tradisi ya. Terkait dengan ada keunikan tadi ya? Iya, keunikan. Ada keunikan. Itu tradisi apa itu? Tradisi munggahan. Munggahan itu seperti Tradisi apa? tahunan yang biasa dilakukan masyarakat pada Ya. akhir bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan. Bentuk tradisinya seperti apa? Tradisinya itu ada 3 kegiatan Pak. Jadi ada botram, ada ambengan, terus sama ada nyekar sama ziarah gitu. Itu menarik itu kalau mau diangkat ya. Yang mau diangkat apanya? Pesan dakwahnya ya, karena kita berada di prodi komunikasi ya dan dakwah. Komunikasi dan penyiaran Islam di Fakultas Dakwah itu dan itu jadi menarik ya. Coba ada sisi keunikannya tadi. Iya. Mungkin dari sisi keunikan itu ya sekarang tinggal mungkin coba hunting riset-riset yang lain yang terkait dengan tradisi itu. Mungkin apakah ada? Kalau tidak ada, tingkat originalitasnya akan semakin tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi kontribusinya itu akan semakin terlihat jadinya ya. Sehingga novelty-nya pastinya akan terangkat gitu ya. Itu menarik, silahkan dilanjutkan ya terkait dengan tradisi munggahan ya tadi. Itu di mana? Di Ciamis Pak. Oh, di Ciamis Pak. Luar biasa. Oke, mungkin ya karena waktu Iya. tidak terasa ya. Iya Pak. Sangat menarik sekali pembahasan terkait dengan problem riset ini. Baik, tibalah saatnya kita akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan bagaimana membuat rumusan masalah. Ya. Setelah kita membahas tentang problem riset, pertemuan yang akan datang kita akan fokus pada bagaimana merumuskan masalah dari problem riset yang sudah kita dapatkan seperti itu. Sampai jumpa minggu depan. Jaga diri, jaga hati, Jaga pikiran sih paling jaga utama. pikiran jaga pengalaman. dan tetap bahagia. Ya. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi